Hai, balik lagi di channelnya Metrik Beauty Salon. Di video kali ini aku mau share pengalaman sama kalian soal konsignasi produk, ya kan? Ini dibilang penting juga nggak penting-penting banget, tapi dibilang nggak penting juga penting banget. Yang pasti aku share ini supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti. Kalian tonton video ini sampai habis. Hai, di video kali ini aku mau jelasin sama kalian. Jadi aku kan memang ada kerjasama sama salah satu produk nih. Jadi kita itu sistemnya aku bisa bayar di bulan berikutnya kayak konsignasi kayak gitu. Nah, yang mau aku share kali ini, ada salon yang hutang produk sama merek yang sedang bekerja sama dengan aku. Nah, produk ini ternyata yang ada salon ini tadi itu dia kenal nih sama aku dan pernah bermasalah dengan aku. Jadi ceritanya dia order sendiri di sales itu sejumlah hampir 2 juta produk, dan produknya itu sebenarnya sudah dipakai, ya kan. Terus harusnya itu dalam tempo 1 bulan itu harus bayar kan, harus bayar. Akhirnya salon itu tuh nggak bayar. Salon itu nggak mau bayar, banyak alasan ini ono. Terus otomatis yang dirugikan kan sales ini tadi kan, dia mondar mandir, harus nagih segala macem, tapi nggak ada hasilnya. Akhirnya barangnya itu ditarik. Jadi barangnya ditarik sebagian, tapi sebagian itu masih ada barangnya. Jadi nota sebagian yang masih ada itu sekitar 1.400.000 lebih, ya kan. Karena yang barang masih ada itu cuman sedikit. Berarti pemakaiannya dia itu sangat banyak dengan jumlah segitu kan. Nah, singkat cerita, dia ini gak bayar-bayar. Akhirnya nih, kebetulan sales ini mungkin sudah gede banget karena sudah 6 bulan lebih gak dibayar. Dia mau nagih lagi mampir ke tempat aku. Rencananya itu cuma mau nitipin motor. Terus setelah itu dia cerita, aku kenal nih sama yang salon dia maksud ini gitu loh. Jadi salon ini sengaja berganti nama ya, tapi kan alamatnya tetap sama dong, otomatis sesuai dengan nota gitu loh. Dan ternyata anak ini itu pernah datang ke tempatku dan juga pernah bermasalah dengan aku. Jadi dia juga pernah utang produk di aku. Cuman waktu itu karena aku tagih, bener-bener aku maki-maki dan aku posting fotonya dan nota-nota hutangnya dia ini di media sosial. Akhirnya dia bayar ke aku. Bahkan saat itu sampai aku tuh nagih di rumah mertuanya, di rumahnya itu semuanya mental pada kabur. Banyak alasan ini ono. Karena berhubung aku sudah pernah bermasalah dengan dia nih, aku kasih tahu sama sales tersebut dan akhirnya minta tolong sama aku untuk nagih. Jadi kita nagih sama-sama. Ternyata sampai sana itu beneran salonnya ini namanya diganti, ya kan. Dia alasan pergi ke Kalimantan. Ternyata saat aku datang dia itu ada di dalam. Dia alasan mau bayar tapi mau ngambil duit dulu di ATM. Ternyata hanya sekedar ala-ala aja, ala-ala. Terus habis itu kabur nggak balik. Dan di salonnya itu kan kebetulan di rumah kayak gitu, ada orang tuanya tuh kayak lepas tangan gitu. Padahal orang tuanya itu juga ikut menikmati hasilnya. Bahkan orang tuanya itu berperan sekali. Kenapa aku bisa bilang berperan? Karena selama dia hutang di aku produk saat itu, yang ngambil barang terkadang itu orang tuanya. Jadi orang tuanya itu tidak mungkin tidak mengerti kalau anaknya itu punya hutang. Orang tuanya alasan kerja pergi, ternyata dia ngumpet di dalam. Aku sama 2 sales itu yang kebetulan saudaraku ya, bener-bener dicuekin, dikacakin. Kita tuh kayak nagih utang tuh kayak kita pengemis banget gitu loh. Janji-janji ini ono. Akhirnya namanya orang yang emosi, tagihan gak dibayar, otomatis berpengaruh kan sama gaji sales. Otomatis harus dipotong karena sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan.
Singkat cerita, terjadi keributan nih di salonnya dia. Sampai aku tuh manggil Pak RT untuk sebagai penengah supaya orang ini mau bayar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak sales ataupun pihak yang punya hutang. Ternyata dengan kesombongannya dia yang sok kaya ya, kalau aku lihat dari cara hidupnya dia itu yang sok mewah, padahal sebenarnya ya seperti itulah, hanya sanggup untuk mencicil. Sebenarnya tidak masalah kalau memang dia ini sanggup mencicil, cuman dari bahasanya itu terlalu menyepelekan uang 1.400.000. Dia bilang hanya utang segitu aja kok bingung. Kalau memang utang segitu itu kita memang meributkan, ya harusnya dibayar dong kalau memang nilai nominal itu kecil, ya kan? Karena bagi kita orang bekerja, bagi sales, uang segitu itu besar. Bagi saya pun besar. Gitu loh. Jadi misalkan nih, kalau kalian mendapatkan partner kerja dalam arti produk yang bisa konsignasi produk, bisa mencicil, harusnya itu lebih kooperatif lagi. Supaya next ke depannya ketika kalian tidak ada modal untuk muter salon kalian, masih ada produk yang mau bantu kalian untuk support produk. Jadi kalian itu nggak harus keluar uang duluan. Jadi dari pelajaran kayak gini nih ya, yang harus kita garis bawahi, ketika satu produk memberi kita fasilitas pemodalan, dalam arti pemodalan produk, itu harus benar-benar kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau tidak ada mereka, kita mungkin juga akan susah dalam arti mengembangkan usaha kita. Aku garis bawah ya, ini untuk yang mungkin tidak membeli produk itu secara cash ya. Soalnya apa? Kalau kita di salon, aku bilang manajemen salonku loh ya, aku lebih suka ngambil produk itu di sales. Kenapa? Satu sisi ini kita bisa, ibarat kata kita kerja itu kita nggak pakai modal ya. Jadi kita dimodalin dulu. Gimana caranya kamu dimodalin sama sales produk A, itu ini bisa menghasilkan uang, dan ibarat kata uang modalnya kalian bayarin ke sales, untungnya kalian ambil, ya kan? Kalian tidak modal di situ, kalian hanya sekedar jasa kalian, gitu loh. Aku lebih suka mainnya di situ. Jadi kalian itu bisa merambah ke yang lain-lain. Maksudnya merambah ke yang lain-lain itu gini. Jadi pendapatan kalian itu bisa kalian putar ke tempat lain. Contohnya, misalkan kalian pengen sesuatu untuk memajukan salon kalian, kayak peralatan atau apapun, itu lebih cepat ada pembaruan. Karena kalian tidak harus memikirkan untuk membeli produk. Karena terkadang banyak orang menyepelekan produk, halah produk itu murah segala macam. Kalian salah. Di salon kecil-kecil peretelannya itu banyak, dan itu kalau dijumlah juga nilai nominalnya gede. Anggap aja gini ya, ini 127 128 kalau aku nggak salah inget ya. Anggap aja kita beli cash, nggak mungkin kita ini nyetok produk cuma satu. Paling nggak aku bilang, kalau untuk aku loh ya, kalau aku paling nggak minimal itu aku harus beli setengah lusin sampai 1 lusin, itu di rate minimal di salon aku. Dan itu aku 1 lusin itu bisa habis kadang cuma 1 bulan, paling mentok itu 1,5 bulan, paling lama juga cuma 2 bulan itu habis barang itu 1 lusin. Kadang cuma sebulan aja. Bayangin 128.000 kalian kalikan 12 sudah berapa? Otomatis sudah nilainya di atas 1 juta, ya kan? Tapi kalau kita konsignasi, kita dikasih fasilitas sama satu produk untuk mencicil, kenapa enggak? Mempermudah kita dalam mengembangkan usaha kita dong. Jadi kita punya uang, kita bisa save ke tempat lain, gitu loh. Jadi buat kalian yang
para pelaku usaha salon, bukan saya menyindir atau bagaimana, coba kalian telaah, coba kalian itu lebih dipikirkan lagi. Ketika ada sales memfasilitasi kalian untuk konsignasi, bisa mencicil, kalian harusnya lebih kooperatif. Karena apa? Sales itu tanggung jawabnya besar. Ketika salon tidak membayar, otomatis gaji mereka dipotong. Mereka punya keluarga, mereka punya anak. Coba kalian pikir, kalian kalau di posisi dia, mau nggak gaji kalian itu dipotong untuk bayarin hutang yang bukan hutangnya? Lagi pula nggak enak juga kalau kita punya utang sama orang. Nggak enak juga kalau kita harus ditagih-tagih sama orang. Jadilah pengusaha salon yang sehat. Yang sehat dalam arti sehat yang sportif cara berpikirnya. Bukan hanya sekedar ngambil dari sales semuanya ditampung ini itu akhirnya, tapi tidak memikirkan bagaimana caranya mengembalikan, ibarat kata mengembalikan produk itu dalam bentuk uang, membayar. Terkadang soalnya banyak banget rata-rata tuh salon tuh kayak gitu. Itu yang bikin salon itu nggak berkembang. Karena apa? Ketika kalian menyusahkan hidup orang lain, hidup kalian pun juga akan lebih susah. Saya pun dikasih ibarat kata itu dikasih fasilitas mencicil, ibarat kata lah, sama produk yang bekerja sama dengan aku, ya aku harus baik-baik untuk membayar itu. Dan hubungan kerjasama itu tuh harus benar-benar gimana ya, harus benar-benar kayak kekeluargaan banget. Kalian butuh dia pun butuh kalian gitu loh. Jangan sampai kalian tuh nggak bayar gitu loh. Aku nge-share kayak gini karena banyak banget yang kejadian kayak gitu loh. Sampai urusan kemana-mana, bahkan sampai aku posting loh itu salon yang bermasalah dengan satu produk itu. Kenapa aku sangat membela satu produk itu, di samping itu karena memang aku ada hubungan saudara dengan produk tersebut, yang nagih produk tersebut. Selain itu juga memang yang bersangkutan ini, yang punya utang ini memang kurang ajar. Gaya hidupnya selangit, tapi kenyataannya nothing. Gak bisa seperti itu. Kita di salon itu memang kelihatannya itu wah, kelihatannya oh enak, ada usaha salon sendiri, setiap hari dandan ini itu. Sebenarnya nggak seperti itu, sama saja. Di salon itu kalau kalian paham ya, buat para pelaku usaha salon baru atau yang pengen punya salon, kalian harus mengerti dulu. Ketika kalian melihat salon ini mungkin besar, terus rame, kelihatannya itu wah enak, kaya. Kaya iya kalau yang pintar manajemen keuangannya. Karena apa? Ada salon yang hanya sekedar ramai tapi uangnya nggak tahu kemana. Pernah nggak kayak gitu? Atau kalian pernah ngalamin kayak gitu? Kalau kalian pernah ngalamin kayak gitu, berarti yang salah itu manajemen keuangan kalian. Ada orang salonnya itu nggak terlalu besar, tapi dia pintar memanage uang, memanage manajemen salonnya. Otomatis jadi dia bisa punya ini itu gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi rata-rata itu hanya sekedar puter di situ-situ aja, nggak bisa berkembang ke tempat lain. Dan seharusnya kalau kita punya usaha, misalkan kayak gini, aku nih ya, aku bicara aku, sumberku ini di sini, salonku ini. Orang mungkin ngelihatnya oh enak, ini itu salonnya besar, sudah punya ruko sendiri, gini gitu, enak. Tapi ketika merintisnya pun perih. Manajemen keuangannya pun juga harus benar-benar dipikir, nggak bisa asal ditulis oh hari ini pemasukannya sekian, hari ini aku beli ini. Coba di total nanti kalian kurangi kredit, kalian kurangin debit, hasilnya berapa, itu keuntungan kalian. Nah, penjumlahan ini tadi kalau kalian nggak bisa ngolah bener-bener ya hasil akhirnya, ya kalian nggak akan dapat apa-apa. Meskipun salon kalian rame, nggak akan dapat apa-apa. Sebenarnya aku pengen share, selama aku buka salon aku bisa dapat apa aja. Pengen banget aku share hal-hal kayak gitu. Cuman aku mikir lagi, nanti dikira sombong, nanti dikira ria segala macam.
sebenarnya untuk motivasi aja, tapi juga aku nggak juga mau nge-share juga gimana nanti, karena orang mikirnya sekarang tuh mikirnya yang jelek-jelek mulu, nanti takutnya ada orang yang share iri dengki. Jadi aku hanya sekedar share materi-materi di mana yang dibutuhkan untuk salon. Contohnya kayak gini, kerjasama antara sales produk dengan salon itu sangat berhubungan sekali. Jangan sampai kalian itu menyalahgunakan kepercayaannya orang. Kayak gini aku share sama kalian, aku ngomong, aku ulang-ulangi, bahkan kalau kalian komen videonya cara ngomongnya terlalu diulang-ulang segala macam. Kalian tidak ada di posisi saya, kalian juga tidak pernah merasakan nge-record dengan segala macam pikiran di sini banyak, tapi kalian juga pengen ngebagi ilmu sama orang-orang. Itu nggak gampang sayang, nggak semudah membalikan tangan. Intinya ketika kalian punya utang di salon, produk salon itu tolong ya segera diselesaikan supaya salon kalian itu berjalannya itu juga enak, manajemen bagus, penghasilan pun akan bagus. Jangan sampai hanya mencari rame tapi kalian merugikan orang lain. Akhirnya di kemudian hari kalian tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang dan salon kalian akan lebih cepat jatuhnya. Kayak gitu. Soalnya yang aku lihat-lihat tuh banyak banget salon tuh kayak gitu, karena ada yang salon gengsi, merasa ini ono, akhirnya begitu. Akhirnya nggak akan dapat apa-apa gitu loh. Yang penting orang itu usaha, kalau menurut aku tuh mending stabil aja, nggak ruame banget, nggak sepi banget, tapi ada terus, itu yang awet gitu. Jadi mungkin bukan kompetitor sih yang aku omongin ini ya, mungkin dia juga jadi followerku, subscriberku di YouTube, karena dia suka ceki-ceki dan suka mungkin ya intip-intip gitulah ya. Buat kamu, aku sama sekali nggak benci sama kamu, aku juga nggak ada dendam sama kamu. Ketika aku berbicara sama kamu kasar, itu karena ulah dari kamu sendiri. Aku nggak mungkin juga nyakitin orang, cuman lebih seperti ini, kalau kamu digitukan orang, kamu mau nggak? Intinya di situ aja, kamu pasti juga nggak mau. Jadi jangan sampai kamu melakukan hal-hal seperti itu lagi kepada orang lain, itu sangat merugikan. Aku sangat bela produk tersebut karena memang ada hubungan sama saya, hubungan persaudaraan. Nggak melulu saya datang ke tempat kamu itu marah-marah nggak jelas atau ikut campur nggak jelas, tidak mungkin, karena pada dasarnya kamu pun sendiri juga pernah bermasalah dengan saya dengan hal yang sama, yaitu hutang piutang. Meskipun hutang piutang ini masuknya perdata, tapi juga bisa jadi pidana karena kalau kamu melalai gitu loh. Sekarang sudah ada surat perjanjian, tolong dibayar sesuai dengan tanggal yang disepakati di depan. Aku juga gak ada benci-benci sama kamu. Saya juga berharap usaha kamu juga lancar, supaya bisa jadi sumber rezeki buat kamu dan keluarga kamu. Lebih dewasa lagi dalam menyikapi segala sesuatu, lebih dewasa dalam hal mengelola usaha, supaya tidak ada yang namanya gali lubang tutup lubang. Itu demi kebaikan kamu sendiri. Karena apa? Sejatinya orang usaha itu harus benar-benar dipikir itu bukan hanya dipikir besok beli produk apa, besok harus kasih harga murah supaya salonku rame. Bukan seperti itu. Usaha itu harus dipikirin matang-matang. Kita membuat usaha, membuat promo itu juga harus dipikir. Gak bisa asal kita ngasih harga di bawah pasaran. Nanti yang rugi adalah kamu sendiri. Aku memang bukan pemain salon yang puluhan tahun. Aku baru anak kemarin sore. Cuman aku orang yang sedikit bukan sedikit lagi, sangat-sangat beruntung di dunia usaha.
aku bilang seperti ini juga mau share ke kamu, buat orang yang pernah berseteru dengan saya, lebih bijak selesaikan apa yang menjadi tugas kamu, yaitu membayar hutang kamu supaya kedepannya salon kamu bisa berkembang dengan baik. Itu aja. Kalau kalian para pemain usaha salon, ini hanya sekedar curhat-curhat saya supaya kalian tidak terjebak di posisi yang seperti itu. Kelihatannya sepele, mengambil produk habis nggak dibayar, menggampangin, karena ya mungkin aja dengan seperti itu dia pun juga bisa jadi lebih dewasa lagi dalam menyikapi suatu masalah. Itu aja sih ya. Buat kalian tetap semangat, sebentar lagi tahun baru, itu rame-ramenya salon. Jangan lupa nyetok produk dan tetap semangat.